Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nalatu Fadila, mahasiswa PPK Prajabatan, jurusan Bimbingan dan Konseling gelombang 1, Universitas Negeri Padang. Nah, pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil ujian tengah semester saya, yaitu pada mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dalam pembelajaran, yang mana dosen pengampunya yaitu Dr. Yerni Karnin MPD Cons. Nah, adapun soal dari UTS tersebut, yang pertama yaitu memodifikasi contoh rencana pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan belajar serta konteks lingkungan peserta didik. Setelah itu, saya akan menceritakan modifikasi yang saya lakukan. Oke. Kali ini saya mengambil salah satu RPP guru pamong saya, yang mana di sini yaitu tentang layanan dasar terkait materi tentang perilaku asertif. Nah, bisa kita lihat di sini ada identitas, ada capaian layanan, ada tujuan, dan ada kegiatan mulai dari pendahuluan, kegiatan inti, serta penutup, ada juga evaluasi, evaluasi proses, evaluasi hasil. Oke, lanjut, ini ada lembar kerja peserta didik atau LKPD. Selanjutnya ada evaluasi hasil layanan. Setelah itu ini ada materi. Nah, di sini berdasarkan RPL yang saya paparkan tadi, itu ada beberapa yang saya modifikasi. Dari hasil analisis RPL yang didapatkan diperoleh beberapa hal yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran, yakni pada kurikulum Merdeka saat ini. Yang pertama yaitu pada RPL yang tersedia belum menggunakan sistem RPL kurikulum Merdeka. Yang kedua, RPL yang disajikan belum memuat isi dari SKKPD. SKKPD itu sendiri merupakan standar kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Seharusnya di RPL terdapat SKKPD sesuai dengan jenjang yang diampu. Untuk RPL ini diberikan kepada peserta didik pada jenjang SMK, dan aspek yang digunakan yaitu landasan perilaku etis. Nah, adapun yang ketiga yaitu kurangnya cakupan dalam RPL, yaitu cakupan profil pelajar Pancasila. Dalam pembuatan RPLBK dalam kurikulum Merdeka sebaiknya ada cakupan dalam profil pelajar Pancasila, namun pada RPL yang diambil sebelumnya belum memuat cakupan profil pelajar Pancasila yang terdiri dari 6 dimensi. Yang terakhir yaitu dalam RPR belum menggunakan pemberian layanan berdiferensiasi. Untuk RPL baru yang sudah termasuk pemberian layanan berdiferensiasi karena di dalam RPL yang baru guru sudah membentuk kelas menjadi kelompok atau di sini saya menggunakan berbentuk huruf U yang mana termasuk pemberian layanan berdiferensi dengan aspek lingkungan belajar. Oke, ini ada RPL yang sudah saya modifikasi. Di sini topik layanannya sikap dan perilaku asertif. Sasarannya yaitu kelas 11 fase F. Model atau teknik yang digunakan yaitu small group discussion. Habis itu komponen layanan, layanan dasar, bidang layanan, bidang pribadi, fungsi layanan, fungsi pemahaman, dan waktunya itu 1 kali 45 menit, itu dalam 1 kali pertemuan. Nah, di sini terlihat nampak modifikasinya. Pada RPL sebelumnya itu dicantumkan di sana ada tujuan umum dan tujuan khusus. Nah, di sini dalam perumusan tujuan yaitu dirumuskan di dalam SKKPD. SKKPD ini ada yaitu tahap pengenalannya, ada tahap akomodasinya, ada tindakannya. Jadi di sini tujuannya yang pertama yaitu peserta didik dapat menganalisis tentang sikap dan perilaku asertif. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi aspek-aspek perilaku asertif. Yang ketiga, peserta didik dapat mengklasifikasi ciri-ciri perilaku asertif. Yang keempat, peserta didik dapat membentuk sikap dan perilaku asertif pada diri sendiri.
Dan yang terakhir yaitu peserta didik dapat menampilkan sikap dan perilaku asertif dalam kehidupannya yang sehari-hari. Nah, ini juga saya tambahkan lagi yaitu terkait profil pelajar Pancasila. Peserta didik diharapkan memiliki sikap yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yakni beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, dan bernalar kritis, serta kreatif. Nah, di sini juga ada tahap kegiatan, itu terdiri dari tahap awal atau pendahuluan, habis itu ada tahap inti. Nah, perbedaan pada tahap inti ini dari RPL sebelumnya yaitu guru BK atau konselor mengorganisasikan peserta didik dalam beberapa kelompok dan bentuk posisi duduk berbentuk huruf U bagi masing-masing anggota kelompok. Nah, selanjutnya guru BK atau konselor memberikan instruksi berupa ajakan untuk bermain kuis yang nantinya mengarah kepada pendapat dan tanya jawab tentang materi layanan. Yang ketiga, guru BK atau konselor membimbing peserta didik untuk mendiskusikan sikap dan perilaku asertif serta berperan sebagai fasilitator yang mendorong setiap peserta didik untuk berpikir kritis dan memberdayagunakan kreativitas. Yang keempat, guru BK atau konselor memantau keterlibatan peserta didik dalam mengumpulkan data atau bahan terkait topik yang dibahas. Yang kelima, guru BK atau konselor memantau diskusi dan membimbing membuat laporan setiap hasil kerja kelompok untuk dipresentasikan. Kemudian, guru BK atau konselor membimbing presentasi, menganalisis, dan mengevaluasi hasil diskusi, serta menyimpulkan materi layanan bersama dengan peserta didik. Nah, pada tahap terakhir itu tahap penutup. Setelah itu ada tahap selanjutnya yaitu tahap evaluasi. Di sini guru BK melakukan evaluasi proses dan evaluasi hasil. Baiklah, hanya itulah presentase modifikasi RPL yang saya lakukan. Salah dan janggal saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.